Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Uh, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi alfa baina qulubina fasbahana bi ni'matihi wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Segala puji bagi Allah yang telah mencurahkan nikmat-Nya kepada kita semua, yang telah memberikan nikmat-Nya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Meskipun terpisah oleh ruang, tapi tidak mengurangi rasa ukhuwah kita sama muslim. Salat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, pengikut, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir ke acara kajian online GK Jaktim pada sore hari ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isbat, Ketua Kaderisasi Garuda Keadilan Jakarta Timur, yang insya Allah akan memandu acara dalam beberapa waktu ke depan. Alangkah baiknya, mari sama-sama kita awali kegiatan sore hari ini dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk lebih hikmatnya, mari kita sama-sama dengarkan tilawah Quran yang insya Allah akan dibawakan oleh saudara Zain Silalahi. Islahi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair kepada saudara Zain Islahi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang dibacakan oleh saudara Zain Islahi membawa keberkahan bagi acara kita sore hari ini. Selanjutnya kita langsung masuk ke acara sharing materi yang akan dibawakan oleh Bang Ibnu. Sebelumnya saya akan membacakan CV-nya terlebih dahulu. Nama lengkapnya itu Muhammad Ibnu Sina, tempat tanggal lahir Mandah, Lampung Selatan, 6 Juli 1995. Nama panggilannya Muhsin atau Sina atau Ibnu. Domisili sekarang tinggal di Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Pendidikannya saat ini semester 7, jurusan fikih perbandingan di Lipia. Alhamdulillah sudah menyelesaikan hafalan Qurannya sebanyak 30 juz. Untuk mempersingkat waktu kepada Bang Ibnu, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, cek Tolong ya, suara anak. Siap Bang, Cek. kedengaran Bang. Oke. Taib uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatul anbiya, tahiyatus salihin, wa tahiyata hasuna ulaika rafiqa, wa tahiyatul ulama, wa tahiyatul habaib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma hdina ila siratil mustaqim wa dakhilna ila jannatikan na'im wa na'udzu bika ya rabbana min narikal jahim wa dakhilna ila jannatikan na'im wa ja'alna mimman taba'a ala sunnati wa ala nahji rasulikal karim Muhammad ibn Abdullah alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah wa ja'alna mimman hafidha wa tala Qur'anal karim wa yassir sa'ir ka anta khairu yasir wansurna ya Rabbana innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Baiklah rekan-rekan GK Jaktim ya, GK Jaktim. Tempat apa dan teman-teman mungkin ada yang dari umum juga ya, selain daripada GK. Ada. Selamat sore teman-teman semua. Amsayna wa amsabi ni'matillah. Alhamdulillah ya kita bisa bersilah silaturahim pada sore yang berkah ini. Tentu teman-teman dalam keadaan sehat semuanya ya. Amin. Ya, ini perdana ya setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, ini perdana anak bermajelis ya, bareng diskusi bareng sama teman-teman GK Jaktim gitu ya. Sempat bertanya-tanya tuh di dalam benak anak-anak, pernah mendengar juga ada apa yang muda-mudanya gitu kan. Apa ini bedanya yang muda sama yang GK gitu ya. Nanti mungkin bisa diobrolkan dengan Ahama maupun teman yang lain ya. Oke, ini perdana Ana silaturahim bersama teman-teman GK, senang sekali ya. Di hari ke berapa nih? 7 atau 8 ya, Ramadan ini kita bisa bersilah ukhuwah ya. Silatul afkar, juga silatul iman. Ini poin daripada perdana Ana silaturahim bersama teman-teman GK Jaktim ya. Pada sore hari ini tentu teman-teman dalam silaturahim, siokyanya kata ulama berpesan ya, ada 3 poin yang harus kita tangkap atau termasuk daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Tirmidzi.
majtama'a qaumun itu ya ila akhir hadis, tidaklah berkumpul suatu umatku di dalam tempat atau di rumah-rumahku kata Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka membaca Al-Qur'an, mereka berselawat, mereka berzikir. Juga dalam penjelasan hadis tersebut ya, seyoknya di sana mereka tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Maka rekan-rekan semua, dari hadis ini ya, ada ulama yang berpesan gitu kan, hendaknya dalam setiap silaturahim itu ada 3 poin tuh di sana ya. Jangan masuk materi dulu ya. Nanti aja mungkin ya. Itu ada 3 poin yaitu antara lain silatul iman yang pertama ya. Hendaknya dalam majelis atau silaturahim kita ini kita saling merekatkan tali keimanan. Ini ana selalu sampaikan dimanapun atau di mana ana bermajelis gitu kan. Ini ana sampaikan dulu perdana. Apalagi kita baru perdana ini ya, silaturahim. Silatul iman hendaknya di antara kita saling merekatkan iman dalam kajian ini, pasca kajian ini, ba'da kajian ini, senantiasa itu harus tersuburkan. Juga yang kedua silatul afkar, yaitu saling menguatkannya di antara kita teman-teman semua ya, yaitu kekuatan intelektualitas kita teman-teman ya. Tentu dalam majelis, dalam literasi maupun diskusi itu hendaknya intelektual kita itu yang kepada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala teman-teman. Yang ketiga yaitu silatul ukhuwah. Nah, ini poin inti daripada silaturahim yaitu silatul ukhuwah, yaitu saling merekatkannya kita tali persaudaraan. Yang dalam hadis dikatakan barang siapa yang ingin umurnya dipanjangkan maupun rezekinya diluangkan, hendaknya dia menyambung tali silaturahim. Nah, alhamdulillah sore ini kita bersilaturahim, mudah-mudahan ketiga poin tadi kita dapatkan, amin ya rabbal alamin. Baiklah, rekan-rekan GK Jaktim dan teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini ya dengan tema amalan penolak stres gitu ya, Hamam ya. Dari udah lama ini konfirmasi dan chattingan sama Ana ya. Ahlan bikum Hamam ya. Senang sekali gitu kan bisa bersilaturahim dengan beliau ini sebagai kapten GK Jaktim ya. Nah, hormat kapten ya. Oke, selanjutnya teman-teman semua ya. Dalam amalan penolak stres ini di situ ada poin-poin ya, ada beberapa TOR ya, time of reference ketika Ana minta dengan Hamam itu ada beberapa yang harus disampaikan gitu. Pun jalan daripada diskusi kita nanti gitu kan. Kita lebih kedua arah aja teman-teman ya. Dua arah aja, take and give aja gitu kan. Ana belikan materi, terus ada teman-teman yang lebih tahu atau teman-teman ada yang mau ditambahkan silakan teman-teman ya. Karena babnya kita sama-sama belajar ya. Kita ini kan pembelajar sejati ya teman-teman ya. Pembelajar sejati yang siap menampung ilmu dari mana saja, siap diskusi gitu kan. Seperti kertas putih, kita siap ditorehkan kebaikan dimanapun. Dan jangan seperti kertas yang udah banyak coret-coretannya sehingga sulit bagi kita untuk menuliskan di mana ilmu, di mana kebaikan gitu kan. Kalau kertas kosong ini kita mudah menerima kebaikan dan ilmu insya Allah gitu ya. Tanpa memperpanjang kalam teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung saja ya ke layar screen di situ teman-teman ya. Sebelum kita berbincang-bincang dengan amalan penolak stres ini ya, Ana enggak paham lah ya. Amalan penolak stres gitu kan. Jadi paradigma yang harus dibangun oleh seorang muslim, teman-teman orang mukmin itu adalah datangnya bulan suci Ramadan, yaitu adalah bagaimana dia bergembira gitu ya, teman-teman ya. Maka dia akan bergembira itu atas dasar pemahaman dia terhadap bulan suci Ramadan maupun puasa yang menjadi ibadah utama ya, teman-teman di bulan yang dalam perkataan ulama yaitu kalau di sana ada Sayyidul Ayyam, rajanya hari teman-teman ya. Rajanya hari bukan rajanya ayam ya. Sayyidul Ayyam itu rajanya hari itu hari Jumat, tentu ada Sayyidul Syuhur atau Sayyidul Ashar, rajanya bulan, yaitu bulan Ramadan ini sendiri teman-teman ya. Maka sebelum seorang mukmin sebelum datangnya bulan Ramadan yaitu selain daripada dia memperkuat secara jasadiyah, secara ruhiyah, juga secara akliyah atau fikriyah juga harus dikuatkan, diimprove gitu kan. Maka alhamdulillah pada kesempatan kali ini ya di bulan suci Ramadan ini kita bisa berdiskusi. Nah, maka teman-teman ya di awalan ini Ana ingin sedikit memahamkan apa itu Ramadan gitu ya, teman-teman ya. Apa itu Ramadan menurut para ulama yang cari beberapa pekan yang lalu maupun Ana persiapkan juga sebelum-sebelumnya gitu kan. Ramadan itu teman-teman bisa di next mungkin. Moderator siapa nih? Itsbat 7 ya. Nah, Ramadan itu teman-teman semua ya, ini kata Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir ya, teman-teman ya dalam tafsirnya, Ramadan min syiddati ramdha wa huwal hurru yuqalu ramidatul fisal idza atishat. Maka Ramadan ini teman-teman diambil dari kata ramdha
karena kondisinya yang panas gitu kan, Ramadan atau sesuatu yang panas gitu kan. Sehingga dalam kata bahasa Arab romidotul fisol atau anak unta itu kepanasan, jika dia sedang haus maka dia lari atau mencari sumber air, oasis atau oase gitu ya teman-teman. Nah, jadi bulan Ramadan ini teman-teman ya memang bulan yang panas gitu kan. Faslul soif kalau di Arab itu mungkin musim panas gitu kan. Beda sama kita yang cuaca yang ekstrim di Indonesia ini musim hujan ya. Jadi kalau di kampung Ana ini beberapa hari ini hujan gitu ya. Nah, maka next bulan identik dengan panas ini ya, rombo, yaitu dengan kata lain ar-rombu ya, yang artinya batu yang panas kena terik matahari. Saat itu juga kewajiban puasa ketika panas yang sangat terik ya. Maka teman-teman ya, bagaimana kita membayangkan coba sedikit perang yang pertama kali terjadi di dalam agama ini, agama Islam, yaitu perang Badar ya, dalam sejarah Rasul gitu kan. Perang perdana ini di bulan yang panas teman-teman ya. Ini perang dengan jumlah yang tidak banyak gitu ya, melawan jumlah yang mungkin 3 kali lipat lebih banyak daripada jumlah mereka pada waktu itu. Nah, panas terik matahari, sehingga di bulan ini juga kita diwajibkan berpuasa, teman-teman. Oke, lanjut. Oke, atau diambil juga dari kata, itu tadi Ana ambil dari kitab Mukhtar Sihah ya, punya Imam Ar-Razi, maupun Ar-Ramid, yang artinya adalah hujan atau awal yang turun setelah musim panas. Jadi, teman-teman ya, setelah itu kan, itu tanda bahwasannya teman-teman musim panas lalu diawali nanti setelah musim panas dengan musim hujan gitu kan, atau menandakan bahwasan ini mau masuk musim semi, musim gugur gitu ya, sehingga teman-teman hilanglah dan luntur semua panas yang selama ini kita rasakan. Itu kurang lebih secara etimologi ya, secara etimologi itu asal kata Ramadan. Next, Isbat, langsung ditampilin aja semuanya nggak apa-apa ya di slide kedua gitu. Oke, baiklah teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu etimologi dari Ramadan gitu kan. Adapun daripada teman-teman ya, Imam Al-Qurtubi ya dalam tafsirnya mengatakan dan menterminologikan Ramadan gitu kan. Innama sumya Ramadan li'annahu yarmadu dzunuba ay yuhrikuha bil a'mali sholihah. Ya, jadi teman-teman semua yang dirahmati Allah dinamakan bulan Ramadan karena ia menggugurkan atau membakar dosa-dosa dengan amal solih kita. Bulan yang panas ini teman-teman semua ya, anak kutip dari kutipan atau perkataan Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya yang cukup teman-teman mayoritas dari pengertian Ramadan secara terminologi, yaitu dinamakan bulan Ramadan karena ia menggugurkan atau membakar dosa-dosa kita dengan amal soleh ya, tafsir Al-Qurtubi. Nah, itu seputar Ramadan teman-teman ya. Oke, adapun puasa itu sendiri teman-teman yang menjadi ibadah ya yang khusus yang adanya setahun sekali ini berasal dari kata soma yasumu, yang berarti imsak atau amsaka yumsiku berasal dari kata, atau kafa yakufu. Imsak atau kaf itu al-kafu awil imsak itu artinya menahan teman-teman atau membela, menahan diri gitu kan. Adapun secara terminologi kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili teman-teman ya, salah satu ulama dari Damaskus, yaitu ulama Ikhwanul Muslimin, mengatakan begini, al-imsaku naharon biniyatin mi ahlihi min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, yaitu dengan menahan di siang hari teman-teman ya dari segala yang membatalkannya, entah itu makan atau minum secara sengaja ataupun berhubungan istri bagi para suami istri, ataupun mengeluarkan air mani dengan sengaja, membuat kita muntah dengan sengaja, gila atau murtad dan lain-lain, min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, dari terbitnya matahari hingga terbenam matahari. Itu menurut Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab fikih Al-Islami. Adapun menurut Ibnu Katsir teman-teman, al-imsaku 'ani ta'ami wa syarabi wal wiqa'i bi niyatin khalisah, yaitu menahan diri dari makan dan minum, dan wiqa' itu artinya bersetubuh gitu kan, bi niyatin khalisatin lillah, dengan niat yang khusus yaitu niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga teman-teman dalam kitab Kifayatul Akhyar, yaitu puasa teman-teman ya, dalam kitab Kifayatul Akhyar diartikan pun maksus ya, menahan diri secara khusus teman-teman ya, yaitu dari makan dan minum atau dengan dari apa saja yang berbau syahwat gitu kan, min syakhsin maksus, terhadap orang yang khusus juga, yaitu orang muslim akil balik gitu kan, fi waqtin maksus bi syara'itihi,
dengan waktu yang khusus, dengan syarat-syarat tertentu, gitu kan. Itu puasa, gitu kan. Maka nanti ada puasa wajib, ada puasa sunnah, gitu kan. Nah, kurang lebih seperti itu, rekan-rekan ya. Bisa di next mungkin Isbat ya. Jadi itu. Jadi kita bangun pemahaman dulu, teman-teman ya. Bangun pemahaman dulu terkait apa itu Ramadan, apa itu puasa, gitu kan. Sehingga tidak hanya sekedar menjalankan saja, akan tetapi kita tahu, gitu kan, ibadah yang kita jalankan ini secara definisi, tujuan, dan lain-lain. Adapun tujuannya nanti teman-teman ya, bisa kita diskusikan di lain waktu. Syaratnya tentu jelas, rukunnya tentu jelas. Nah, dalam rukun ini teman-teman tentu ya, dari definisi yaitu kita menahan makan dan minum, ya teman-teman. Rukunnya ini Imam Malik dan Imam Syafi'i rahimahumullah, yaitu menanamkan niat terlebih dahulu. Itu daripada rukun puasa, teman-teman ya. Nah, di situ teman-teman seiring berjalan bulan suci Ramadan tentu kita mendengar ya dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumushiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini teman-teman ya, disyariatkan bulan puasa atau puasa teman-teman ya, atau ibadah puasa ini pada bulan suci Ramadan pada tahun kedua Hijriah pada Rasul, yaitu sebelum terjadinya perang Badar, teman-teman ya. Maka di ayat Al-Qur'an ayat disyariatkan yang puasa yaitu kutiba 'alal ladzina min qablikum. Diwajibkan sebagaimana atas orang-orang sebelum kamu berpuasa juga. Nah, maka teman-teman ada ibadah puasa tuh sebelum kita ya. Perlu diketahui. Jadi ada puasa min qablikum. Jadi siapa itu mereka yang sudah menjalankan ibadah puasa sebelum kita seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Baqarah ayat 183 ini. Nah, maka di sini teman-teman ya, anak kutip juga dari tafsir Ibnu Katsir, yaitu beliau meriwayatkan ya teman-teman dari beberapa ulama hadis gitu. Wa qadru ya an-nasyama kana awalan kama kana alaihi al-umam qablana, seperti umat-umat sebelum kita, min kulli syahr salasatu ayyam, yaitu umat-umat sebelum kita teman-teman ya, itu sudah berpuasa 3 hari di setiap bulan, yaitu fi zamanin Nuh ya, min zamanin Nuh ila hadza nusikhallahu dzalika bi siyami syahr Ramadan, yaitu pada zaman Nabi Nuh itu disyariatkan puasa 3 hari di setiap bulan, atau kalau bahasa kita sekarang puasa Ayyumul Bid lah gitu ya. Nah, itu kata Imam Ibnu Katsir gitu kan, diriwayatkan dari hadis-hadis yang sahih insyaallah gitu kan. Juga dari Ibnu Abbas, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, teman-teman ya. Kata Ibnu Abbas dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan dzalika ahlul kitab. Ya, kata Ibnu Abbas dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan orang-orang sebelum kita yang sudah diwajibkan berpuasa itu ahlul kitab katanya gitu kan. Maka di sini ada banyak pendapat dan harus kita terima semua, teman-teman ya. Ahlul kitab, siapa mereka? Orang-orang Yahudi, yaitu dengan puasa Asyura-nya gitu kan. Juga teman-teman di sini dikatakan ya dalam tafsir Al-Qurtubi gitu kan, ai fi awalil Islam thalathati ayyamin kulli syahri wa yaum Asyura kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, ya, itu kata Ibnu Abbas juga thalathatu ayyamin wa Asyura tsumma nusikha hadhihi fi hadhil ummah bi syahri Ramadan. Gitu kan? Dalam bisa di next mungkin Isbat ya. Di sini juga teman-teman ya, puasa Asyura dan puasa 3 hari di setiap bulannya. Itu syariat puasa sebelum kita, teman-teman ya. Maka kata Imam Asy-Sya'bi, teman-teman ya, ini disyariatkan puasa ini, teman-teman, pada zaman Nabi Musa atau kaumnya Nabi Musa dan Nabi Isa, ya, gitu. Sehingga pada zaman itu, teman-teman, disyariatkan atas mereka berpuasa, alaihim asratu ayyam, disyariatkan atas mereka, teman-teman, puasa, gitu kan, 30 hari juga, lalu ditambah oleh kiai-kiai mereka, ya, wazada ahbaruhum alaihim asrata ayyam, gitu kan, dan ditambah oleh kiainya, ahbar itu kiai-kiainya orang Yahudi, ya, ditambah 10 hari, gitu kan. Tsumma maridha ba'du ahbaruhum, sampai sebagian kiainya orang Yahudi ini sakit gitu kan. Sehingga mereka bernazar karena sakit ini, ketika saya sembuh gitu kan, insyafahullahu ayyazida fi shaumihim asyrata ayyam fa'al. Fa'al shauma nasara khamsina yauman. Maka orang-orang Nasrani kan dan orang-orang Yahudi pada waktu itu, teman-teman ya, atas nazarnya kiai mereka ini ketika sembuh sakit ditambah tuh 10 hari puasanya sama kiainya gitu kan. Yauman faso'iba alaih. Nah, maka teman-teman ya, ketika ditambah puasanya ini, itu malah menyusahkan diri mereka sendiri, gitu kan. Nah, unik ya, orang-orang Nasrani maupun Yahudi ini kan, malah menyariatkan diri mereka sendiri apa yang tidak disyariatkan, gitu kan. Fasoba alaihim fil hurri fataghayaru ila robi. Pas mereka susah dalam puasa itu, maka mereka kembali ke 40, gitu kan. Dan, teman-teman,
puasa yang 40 tadi dinasihkan dengan ayat ini gitu kan. Pada zaman Nabi Muhammad SAW menjadi 30 hari, yaitu puasa Ramadan gitu kan. Dan juga teman-teman ya, dalam tafsir dikatakan begini, puasa Asyura-nya orang-orang Yahudi itu ketika ditanya oleh Nabi Muhammad SAW, mengapa kalian berpuasa pada puasa Asyura atau puasa pada 10 Muharram, teman-teman ya, yaitu mereka berpuasa atas ya merayakan atau bersyukurnya mereka atas diselamatkannya mereka dari tentara Fir'aun ya pada zaman Nabi Musa. Makanya mereka puasa gitu kan, puasa Asyura. Nah, maka teman-teman itu umat-umat sebelum kita yang berpuasa ya, orang-orang Yahudi, Nasrani gitu kan. Adapun syariatnya bagaimana, Allah alam, mana belum cross check lagi ya. Kurang lebih waktunya dan orang-orangnya seperti itu, teman-teman. Yang puasa sebelum kita, sebelum umat Islam, gitu kan. Ada ulama juga mengatakan agama kita ini dari dulu sampai sekarang sama katanya, gitu kan. Islam ya Islam, tauhidullah mengesahkan Allah. Akan tetapi syariatnya yang membedakan, gitu kan. Maka banyak syariat-syariat nabi-nabi terdahulu seperti haji, kurban, puasa Nabi Daud gitu kan. Bahkan dalam kitab lain juga teman-teman ya, puasa sebelum kita ini disyariatkan yaitu seperti bagaimana puasanya Nabi Daud juga. Orang-orang sebelum kita, kama kutiba alal ladzina min qablikum, ya salah satunya Nabi Daud yang sudah ada puasa pada waktu itu. Oke, next. Kurang lebih begitu teman-teman ya, dari historisnya gitu kan, siapa orang-orang yang berpuasa sebelum kita. Adapun disyariatkannya puasa itu pada tahun kedua Hijriyah ya. Kurang lebih begitu. Gitu kan. Ini prolog bagaimana tornya ya, prolog seputar bulan suci Ramadan gitu kan. Nah, adapun teman-teman ya, karena ini termasuk dari bagian prolog juga, Ana ingin memahamkan kepada teman-teman semua ada adab di sana. Kalau syarat dan rukun pembatalnya itu jelas gitu kan. Tentu teman-teman ya, pembatal puasa jelas, pembatal pahala puasa yang kadang-kadang kita tidak sadari itu gitu kan. Ada di mana adab-adab dan sunah-sunah dalam puasa yang sehingga teman-teman ketika Allah sudah siapkan 100 poin untuk kita dalam puasa gitu kan. Nah, namun apakah 100 tadi masih full dalam ketika sampai kita berbuka puasa gitu kan? Maka dalam hadis sahih dikatakan kamin soimin gitu, kamin soimin illa walahu alju wal atshan atau atos. Berapa banyak orang yang berpuasa akan tetapi apa? Yang mereka dapati itu hanya lapar dan haus saja gitu kan. Dahaga dan lapar saja. Ini puasanya orangnya bagaimana, teman-teman? Yang na'udzubillah min zalik, ya. Lalu, dalam hal ini, rekan-rekan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Ana ingin menyampaikan sedikit ya dari Al-Fiqhu Al-Islami wa Adilatuhu, dari bukunya Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, rahimahullah, yaitu adab-adab dan sunnah dalam berpuasa 4 mazhab, ya, teman-teman, begitu. Nah, di sini akan Ana sampaikan dulu adab-adabnya atau anjuran-anjuran dalam kita berpuasa, gitu, teman-teman. Yang pertama, as-sahuru ala syai'in wa in qalla walau jur'atan ma'an, walau jur'atu ma'in wa ta'khirul akhiril lail. Maka teman-teman semua, adab yang pertama atau anjuran yang pertama yaitu sahur walaupun dengan segelas air. Sahur walaupun dikit. Maka dalam hadis sahih, tasahuru fa inna fis sahur barokatun. Sahurlah karena sesungguhnya dalam sahur itu teman-teman ada berkah. Loh, Kak Ibnu, Bang Ibnu saya sanggup enggak sahur ya, puasa seharian saya sanggup. Ya, tafadhol. Karena puasa itu sendiri sunnah gitu kan, anjuran gitu kan. Tapi antum nggak dapat berkah, ente nggak dapat berkahnya tuh, gitu kan? Karena dalam sahur itu ada berkah meskipun dengan seteguk air, gitu kan? Nah, juga dengan adabnya, gitu kan, kata Imam At-Tabrani, gitu, salah satu min akhlakil mursalin, akhlak daripada orang-orang soleh atau mursalin, para nabi, yaitu ta'jilul iftar. Mereka mempersegerakan buka, wa ta'khirus sahur, yaitu mengakhirkan waktu sahur, gitu ya. Mengakhirkan waktu sahur, sehingga teman-teman ya, kalau anak pulang kampung dulu itu ke kampung nenek, itu apa, nenek anak itu sahurnya sebelum tidur gitu ya. Setelah taraweh mau tidur tuh makan dulu. Jadi makan dulu itu makan sahurnya gitu. Nah, ini ada kekeliruan ya menurut anak gitu kan, ada kekeliruan sehingga waktu yang dianjurkan yaitu kita mentakhirkan waktu sahur. Juga tidak dengan dekat-dekat waktu imsak gitu kan ya. Nah, itu teman-teman, kurang lebih yang kedua yaitu teman-teman ta'jilul fitr inda tayakin ya. Al-ghurub inda tayakinil ghurubi wa qoblal shalah. Juga teman-teman dari adab atau anjuran ketika kita berpuasa yaitu mempersegerakan buka puasa gitu teman-temannya, dan pastikan dulu itu benar-benar azan waktunya gitu kan. Wa tayakin al-ghurub wa qabla shalah. Dan Ana enggak berani mengatakan beduk itu tanda berbuka atau bukan gitu ya. Karena apa ya? Belum ada qarinah azan gitu kan. Belum ada azan. Yang dikatakan azan yaitu ketika terucap kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Apakah beduk di Indonesia itu udah menandakan waktu buka? Anda tidak berani mengatakan kalau itu sudah menandakan waktu buka ya teman-teman. Akan tapi pastikan dulu dengan azan teman-teman ya. Azan Allahu Akbar lalu buka gitu kan. Segerakanlah gitu. Itu salah satu adabnya. Yang kedua, lanjut Isbat ya. Adapun yang ketiga, rekan-rekan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu ad-du'a'u ya, yaqbul fitri bil ma'thur. Yaitu teman-teman doa ketika ingin berbuka puasa gitu kan. Atau doa yang masyhur itu ada Allahumma laka sumtu wa bika amantu sampai akhir. Juga ada doa dhahabadh dhama'u wa btalatil uruq wa thabatil ajr ila akhir sampai akhir gitu teman-teman. Di sini ulama berbeda pendapat ya terkait doa ini gitu kan. Ada yang mengatakan baca doa dhahabadh dhama'u itu ketika panas terik gitu kan. Terus Allahumma kala sumtu itu boleh dalam keadaan apapun. Adapun dhahabadh dhama'u di sini dalam keadaan waktu yang sangat-sangat terik gitu kan. Nah, jadi salah satu adab dan sunnah juga adalah kita berbuka puasa itu dengan doa. Juga Anda tambahkan teman-teman banyak doa maupun zikir sebelum berbuka puasa. Itu dari adab dan sunnahnya. Lalu yang keempat, taftiru sha'imina walau ala tamrin, walau ala tamrotin, au syurbatin ma'in, au syurbata ma'in, au ghairihima. Yaitu teman-teman memberi bukaan kepada orang yang berpuasa, gitu kan, walaupun hanya sebutir kurma atau segelas air, itu kan dalam hadis dikatakan man fattara sha'iman lahu mithlu ajrihi fala kana lahu ajru mithlihi ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'. Jadi pahala orang yang memberikan bukaan iftar gitu kan meskipun hanya sebutir kurma gitu sama nanti seperti pahala orang yang berpuasa tadi teman-teman tanpa mengurangi pahala orang yang kita beri bukaan tadi gitu. Itu anjuran dan adab yang keempat. Yang kelima, al-ightisalu anil jamada al-janab haidhi wan nifasi qabla al-fajri, yaitu kita mandi teman-teman ya jika dalam keadaan junub sebelum fajar ya atau sebelum waktu subuh dalam keadaan nifas maupun haid atau keadaan junub. Nah, di sini teman-teman ya merupakan adab gitu kan ya, karena ya syarat daripada kita ingin sholat itu ya dalam keadaan suci dari hadas dari hadas besar maupun kecil. Maka teman-teman dalam puasa gitu kan dalam keadaan junub tanpa tidak disengaja di siang hari itu tentu tidak membatalkan puasa ya. Tapi kalau kita sudah junub dari malam hari lalu ingin mendekati waktu subuh, siokyanya teman-teman mandi gitu kan agar bisa melaksanakan sholat subuh gitu kan. Oke, Anda lanjutkan. Karena yang keenam yaitu kaful lisan wal jawari an fudulil kalim wal af'alil lati la itsma fiha. Juga teman-teman ya menahan lidah ya, menjaga lidah ataupun anggota tubuh dari hal-hal yang tidak bermanfaat untuk dilakukan maupun dikatakan gitu kan. Dalam hadis katakan juga teman-teman min husnil mar'i yaknihi. Jadi keislaman seseorang itu akan nampak ketika dia teman-teman ya membiasakan atau meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Gitu. Oke, next Ahisbat itu yang keenam, teman-teman ya. Ini waktunya agak ini ya, agak pendek. Oke, yang ketujuh yaitu tarku syahawatil mubahah alati tubtil, yaitu meninggalkan apa-apa yang memang sebelumnya diperbolehkan ya, teman-teman ya. Seperti apa? Masmu' wa basar, mendengarkan hal yang enak-enak atau melihat yang enak-enak, mencium hal aroma-aroma makan yang enak-enak gitu kan. Setioknya ditinggalkan teman-teman ya, karena itu bisa mengganggu ibadah puasa kita. Dan Ana takkidkan, Ana tekankan lagi teman-teman ya, kata ulama apa? Setiap yang makruh itu memang tidak membatalkan puasa, akan tetapi mengurangi pahala puasa ya. Jadi harus dihindari tuh yang makruh-makruh. Itu. Jadi yang selanjutnya yang ke-8 yustahabu inda Syafi'iyah, Imam Syafi'i menganjurkan ya dalam hadis katakan tarku fasdi wal hijamati li nafsihi wa li ghairihi furujan min khilaf, yaitu meninggalkan jamah atau fasad, yaitu bekam teman-temannya yang bisa membuat badan kita lemah gitu kan sehingga kita tidak bersemangat dalam puasa gitu. Meskipun dibolehkan gitu kan. Kalau kepepet ya tidak apa-apa gitu kan. Tapi kalau lagi sehat terus dibekam ya itu makruh teman-teman. Yang selanjutnya atawassu'atu anil iyal awil usrah walisan ilal arham, yaitu teman-teman kita mempermudah ya, yaitu memberi sedekah lah bahasa kita sekarang kepada sanak keluarga kita, walisan ilal arham. Memberi kemudahan, bantulah gitu ya bahasanya orang-orang yang membutuhkan bantuan ataupun membantu keluarga yang dalam keadaan sangat susah. Juga wal ihsan ilal arham, yaitu kita bersilaturahim teman-teman ketika bulan suci Ramadan. Tentu dalam momen PSBB seperti ini teman-teman ya, kumpul dalam keluarga itu sangat dianjurkan sekali gitu kan. Yang selanjutnya al-istighalu bil ilmi wa tilawatil Quran, yaitu teman-teman kita hendaknya kita menyibukkan diri dengan apa yang berhubungan dengan ilmu
lalu membaca Al-Quran, dan dalam pelajarinya. Entah itu belajar tafsirnya, belajar tajwidnya, ulumul Quran, dan lain-lain. Yang selanjutnya, al-i'tikaf la siyama fi asyra awakhir min Ramadan. Yaitu teman-teman kita yang i'tikaf, ya, i'tikaf, apalagi itu dalam 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, maka syarat i'tikaf itu kan harus di masjid ya, teman-teman ya. Terus kita dalam keadaan PSBB seperti ini, gitu kan, lockdown seperti ini, itu bagaimana gitu kan. Nah, Anda enggak berani mengatakan ya kalau kita itu boleh gitu kan, i'tikaf di rumah gitu ya. Karena syarat daripada kesepakatan jumhur ulama dalam kitab fikih itu siokyanya i'tikaf itu di masjid gitu ya, teman-teman. Jadi Ana belum tahu tuh ya apakah boleh apa enggak gitu ya i'tikaf di rumah dalam keadaan seperti ini. Dan tentu i'tikaf itu teman-teman ya dalam keadaan aman gitu kan, dalam keadaan aman. Oke, next Hisbar. Baiklah teman-teman ya, ada banyak sekali yang adab-adab puasa ataupun sunnah-sunnah ini. Yang terakhir yaitu teman-teman ya disunahkan juga dalam 10 hari terakhir ya untuk menggapai malam Lailatul Qadar, yaitu membaca doa Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna gitu kan, atau Allahumma ja'alna bil imani kamilin sampai akhir, juga doa-doa yang dianjurkan. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya, baca doa gitu kan, untuk agar bagaimana kita dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar gitu kan. Lalu Imam Malik juga menyampaikan teman-teman ibtidaul fitri ala tamroti awil ma. Salah satu sunnah juga teman-teman ya ketika puasa, adab ya, anjuran yaitu kita memulai dengan kurma dan air putih gitu ya teman-teman ya. Kalau di Indonesia ini apapun bukaannya gorengan tetap utama gitu ya. Sehingga kalau kita iftar di masjid-masjid tuh ya, gorengan duluan yang habis, kurmanya sisa banyak gitu ya. Sedangkan yang dianjurkan itu kita berbuka dengan kurma. Kurang lebih begitu, teman-teman. Oke, next. Apa-apa yang dimakruhkan atau dibenci ketika dalam keadaan puasa, yaitu teman-teman ya. Kita lanjutkan. Oke, apa kabar Ustadz Ibnu dari UPS? Oke, alhamdulillah Ana sehat ya. Ana baru buka chatnya ini ya. Alhamdulillah Ana sehat ya. Salam buat teman-teman UKRI STN ya, dan Bang Ihsan dan lain-lain temannya. Oke, sebelumnya Bang Isbar, Afwan. Sebelumnya Bang Isbar. Ya, apa-apa yang menjadi makruh ketika puasa, teman-teman ya. Jadi ini yang bisa mengurangi pahala puasa kita, teman-teman ya, atau lawan daripada anjuran yang Ana sampaikan di awal tadi. Makruhatus siyam. Yang pertama itu shaumul wisol, teman-teman ya. Shaumul wisol ini menahan puasa seharian atau 2 hari, teman-teman ya. Meskipun saya sanggup nih Kak puasa seharian gitu kan. Tapi ini teman-teman ya, kalau memang yang menjadi sunnah itu adalah menyegerakan puasa gitu kan, maka memperlambatnya itu teman-teman ya, secara mafhum mukhalafahnya itu makruh teman-teman ya. Tidak baik gitu kan. Maka shaumul wisol ya, menahan diri puasa 2 hari atau berlarut itu tidak dianjurkan gitu kan, makruh. Juga al-qublah wa muqaddimatu jima walau ikron au nadhron. Nah, di sini teman-teman bagi yang sudah bersuami istri gitu kan, al-qublah, bercumbu itu dimakruhkan ya ketika lagi puasa. Karena apa ya? Ya itulah ya, melalaikan yang pastinya gitu kan ya. Sebaiknya dihindari dulu gitu kan bercumbu. Atau at-tarafah bil mubahat kata toyib naharon wa syumut toyib wa dukhulul hammam dunal hajah. Juga teman-teman ya, kita bagaimana menikmati ya hal-hal yang memang itu dibolehkan teman-teman ya, seperti pakai parfum siang-siang gitu kan, atau berkipas angin siang hari full gitu kan ya, lalu apalagi mandi di tengah siang hari gitu kan, apalagi berendam pokoknya ya, sengaja banget ke epicentrum gitu kan, ke Rasuna Said, berenang di sana, nah siang-siang hari. Nah ini teman-teman makruh daripada puasa gitu kan. Juga memakai parfum dan juga sering keluar masuknya kita dalam kamar mandi ya, menurut Imam 4 mazhab itu makruh teman-teman ya. Ngapain gitu kan keluar masuk kamar. Lebih baik cari kerjaan yang lain, duna haja, yang tidak penting ya. Kalau cuman BAK atau BAB ya dibolehkan. Lalu sebelumnya masih Isbat. Lalu dari makruh bulan puasa juga teman-teman ya, yaitu al-mubalaghatu fil madmadati wal istinsyak, yaitu teman-teman berlebihannya kita dalam madmadah, berkumur-kumur teman-teman ya, maupun istinsyak, yaitu memasukkan air ke dalam hidung. Nah, ini menghindari teman-teman, hati-hati. Apakah dalam wudu itu kan sunnah Kak? Ya boleh, tentu boleh. Tapi berlebihannya yang tidak boleh, khawatir nanti masuk ke tenggorokan sehingga batal puasanya teman-teman ya. Gitu. Jadi
hati-hati, boleh, tapi kalau berlebihan jangan gitu kan. Maka di sini bahasanya al-mubalaghah, berlebihan dalam kumur-kumur maupun istinsyak gitu. Lalu al-iktsaru minan naum bimanahar gitu kan. Tidur sepanjang hari, teman-teman ya, tidur sepanjang hari. Lah kan ada hadisnya Kak. Naimi atau naumus shaimi ibadatun wasumtuhu tasbih. Ada hadis tidurnya orang puasa itu apa? Ibadah gitu kan ya. Lalu diamnya itu tasbih atau zikir. Di situ ada ulama mengatakan begini, teman-teman, dalam hadis ya. Imam Nawawi ya, kalau tidak salah itu tentu ibadah gitu kan. Dikatakan ibadah itu ketika ada 2 poin, teman-teman ya. Pertama, lebih baik kita tidur daripada melakukan hal-hal yang berbau maksiat ya, teman-teman ya. Kedua, antum silakan tidur ketika untuk persiapan ibadah setelahnya, untuk sholat taraweh kah, gitu kan. Supaya ya pada kita ngegibah kan, pada ngegosip ya lebih baik tidur gitu. Terus persiapan juga bagaimana nanti tarawehnya panjang atau 1 juz nanti malam, silakan tidur gitu kan. Adapun kalau sengaja tidur nih dari ba'da sahur sampai zuhur, bangun sholat zuhur, lanjut lagi tidur siang. Nah ini kata ulama apa? Saumul ghafil, tidurnya puasanya orang malas itu, teman-teman ya. Puasanya orang malas gitu kan. Dan ketika udah tidur tuh jadi makruh juga tuh, jadi pengurang pahala puasa gitu kan. Juga yang selanjutnya fudulul qauli wal amal, melakukan hal-hal atau berkata melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya gitu kan. Wa yukrahu aidan asiwak, dan juga teman-teman dimakruhkan siwak ya, bersiwak pada siang hari gitu kan ya. Ba'da zawali ilal ghurub, yaitu pada siang hari teman-teman dari waktu dimulai kita puasa sampai terbenamnya, kecuali di malam mulai setelah berbuka gitu ya. Itu kurang lebih makruhatus siyam, apa-apa yang membuat makruh ketika kita berpuasa. Nah, jadi ini teman-teman adab dan sunnah prolog daripada puasa Ramadan ya pada kajol kali ini gitu kan. Adapun tips-tips amalan penolak stres mungkin bisa di next isbat ya. Yaitu teman-teman semua ya. Maka dalam ulama-ulama salafun salih dulu teman-teman ya, dalam kitab Safahat bin Sobril Ulama maupun Hilyah Aulia, juga dalam kitab Ar-Rasul Al-Muallim fi Asalibi Ta'alim ya. Ulama-ulama kita dulu, orang-orang soleh terlebih zaman kita sebelum kita dahulu itu, teman-teman, senantiasa memperkuatkan mereka gembira, karena mereka gembira mereka memperkuatkan diri mereka, mempersiapkan sebelum ibadah puasa itu secara jasadiah, yang seperti anak awal sampaikan tadi, fikriyah, jasadiah, fikriyah, juga teman-teman ya, ruhiyah, gitu kan. Entah itu mereka memperdalam keilmuan seputar Ramadan, entah mereka apa nih, ada yang nanya ya, kumur-kumur 3 kali keluarnya cuma 2 ya Ustaz? Oh ya, kurang lebih begitu ya. Wah itu ngeri-ngeri sedap ya teman-teman ya, kenyang dong ya. Oke, teman-teman ya. Nah di sini saya ingin menyampaikan dulu teman-teman ya, ada ulama itu bagaimana teman-teman saking gembiranya datang bulan Ramadan, mempersiapkan diri mereka dengan puasa ya, puasa Sa'ban gitu kan. Lalu berdoa Allahumma balighna Sya'ban wa Ramadan gitu kan. Mereka memperkuat bahkan Imam Al-Qirati pernah mengatakan gini, kalau bulan Ramadan itu adalah bulan panennya para orang-orang beriman. Gitu juga bulan Sya'ban itu adalah bulan persiapan beriman, dan bulan Rajab itu adalah bulan bagaimana orang-orang beriman itu berdoa agar disampaikan di bulan Sya'ban dan Ramadan gitu. Maka persiapannya adalah teman-teman ya, kalau memang kita itu di hari-hari biasa gitu kan, khotamnya jarang atau sebulan itu enggak khotam, udah dekat Ramadan kita sudah melatih diri untuk khotam, sehingga pada bulan Ramadan teman-teman ya, jika teman-teman mendengar bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Hanafi dan imam-imam yang lain dalam Ramadan itu 60 kali khotam, atau dalam tarawehnya 2 kali khotam, wah itu sangat luar biasa sekali teman-teman ya, sangat luar biasa sekali. Artinya mereka mempersiapkan dengan persiapan yang utuh, sehingga teman-teman ya, paradigma yang harus dibangun ketika ingin datang atau udah dekat dengan bulan Ramadan, yaitu teman-teman bagaimana kita bergembira gitu ya, secara ruhiyah, jasadiah, dan fikriyah. Secara intelektual maupun secara rohani, jasmani dan rohani, kita bahagia dulu tuh gitu. Jangan stres atau jangan ya elah Ramadan lagi, puasa kan sebulan. Kayak gitu teman-teman ya. Tanamkan ya, husnuzonkan dalam diri kita itu semangat ya teman-teman ya, bergembira gitu, sehingga apa teman-teman ya. Di sini anak katakan ya, dalam Tor juga kan sesuai dengan tema kita, amalan penolak stres. Di sini setelah anak pikir-pikir dan anak baca beberapa referensi,
teman-teman ya, stres itu wajar, gila itu jangan ya, nauzubillah min zalik. Nah, maka untuk mengawali tips yang pertama teman-teman akan Anda pahamkan dulu kepada teman-teman semua tentang kaidah usuliyah ya dalam kitab Al-Asbah wan Nadhair, al-qaidah al-aslu fil asya ibahah illa idza dallat dalil ala tahrimi bihi atau hurrima bihi. Segala sesuatu itu teman-teman ya, hukum azali itu pada hakikatnya semuanya boleh, teman-teman ya. Kecuali kalau sudah ada rambu-rambu, ada dalil yang memang sudah mewanti-wanti akan haramnya suatu amalan tadi, teman-teman. Ya, pada hakikatnya itu boleh, gitu kan. Maka teman-teman ya, Imam Nawawi, anak katakan di sini the power of niat, ya teman-teman dalam hadis yang beliau tulis di kitab Arba'innya, niat, semua teman-teman amalan yang ya tidak ada larangannya, gitu kan, antum niatkan ibadah, itu ibadah, gitu kan. Makan, gitu kan, antum niatkan ibadah, ibadah. Tidur, antum niatkan ibadah supaya nggak ikut gegibah atau melakukan hal-hal negatif yang lain, gitu kan, itu ibadah jadinya. Sehingga teman-teman ya, yang menjadi pembedanya adalah niat, gitu kan. Makanya the power of niat di sini Anda tuliskan, gitu kan. The power of niat. Jadi kalau kita niatkan nih, teman-teman ya, semua hal itu dalam ibadah, kecuali memang Bang Ibnu, saya nyuri nih Bang, nyuri uang 100 juta. Saya niatin untuk ibadah tadi, apaan? Untuk haji. Ya gimana dong ya? Ada ulama mengatakan ma'usisa alal batil fawa batil. Apa yang dibangun atas dasar kebatilan itu batil, teman-teman ya. Rusak amalannya. Gimana antum wudhu dengan air kencing? Ya nggak sah kan? Gitu kan? Gimana naik haji pakai uang korupsi? Allah a'lam. Gitu ya. Nah, maka teman-teman ya, the power of niat tadi. Niat itu tadi yang membedakan kita, gitu kan? Bukan hal segala sesuatu yang notabene itu kebaikan, teman-teman ya, maka dalam hadis dikatakan dilipat gandakan amalan kita dalam suci Ramadan itu mutlak semua kebaikan, semua amalan sunnah, teman-teman. Ya, itu dilipat gandakan. Maka, teman-teman ya, anjuran baca Quran gitu kan, zikir dan lain-lain itu sangat dianjurkan sekali. Maka untuk supaya tidak stres, pertama teman-teman bangun ya paradigma, bangun prinsip gembira dulu nih ketika mau bulan Ramadan ya. Kalau prinsipnya atau paradigmanya sudah ngeluh, nganggap bulan Ramadan tuh, aduh susah nih puasa, bla 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 bla. Nah ini, antum sudah seuzon duluan tuh dengan bulan Ramadan gitu kan. Itu yang membuat antum lemah dan stres nanti ya. Ketika Ramadan, mana kerja, mana tugas banyak dari dosen gitu kan. Kalau antum niatkan mengerjakan tugas, daring itu dan segala macam, ibadah lillahi ta'ala, insya Allah itu jadi amalan ibadah. Thalabil ilmi. Barang siapa yang keluar dalam rangka menuntut ilmu hingga akhir, itu bagian daripada jihad fisabilillah. Oke, yang selanjutnya itu teman ya, anak kutip dari surat Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Maka teman-teman yang ketiga, yaitu tips yang ketiga ya, yaitu orang-orang beriman itu teman-teman ya, senantiasa menenangkan dirinya dengan zikir kepada Allah. Maka Imam Ibnu Katsir maupun Imam Al-Qurtubi menyampaikan zikir yang dimaksud di sini bisa dengan Al-Qur'an, ya, bisa dengan banyak benar-benar berzikir, ya memang berzikir kepada Allah dengan bersalawat kepadanya, membaca Al-Qur'an, maka dengan itu ala bidzikrillah, dan tidaklah apakah kamu tidak menyangka wahai orang beriman dengan zikir tadi hati kita akan tenang. Nah, maka tips yang selanjutnya itu teman-teman ya, supaya kita tidak stres, banyak-banyak zikir dengan membaca Al-Qur'an gitu ya. Membaca Al-Qur'an gitu kan ya. Mendengarkan hal-hal yang baik-baik gitu kan ya. Tentu duduk dengan orang-orang soleh gitu kan, nanti akan Anda sampaikan di slide yang selanjutnya tuh ya, bagaimana dan trik meningkatkan amalan, meningkatkan iman gitu ya teman-teman, karena iman katanya naik dan turun gitu ya, naik dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Maka teman-teman, yuk kita coba supaya tidak stres dengan berzikir kepada Allah, dengan baca Quran maupun berzikir dengan sebaik-baik zikir ya. Ada ulama mengatakan zikir yang paling afdol itu katanya baca Quran, teman-teman ya. Maka baca Quran lah. Di sini Allah Subhanahu wa taala sudah anjurkan atau menyinggung nih kepada kita semua. Ala bidzikrillahi tatmainnal qulub, wahai orang-orang beriman, apakah ya apakah kamu tidak merasa nyaman gitu kan ya? Zikir dengan Al-Qur'an maupun mengingatku gitu, hatimu tidak merasa nyaman gitu kan? Maka di surat Ar-Ra'd ayat 28 ini tips yang pertama, tips yang ketiga ini ya maksudnya, yaitu teman-teman zikir kepada Allah dengan membaca Al-Quran ya, dengan banyak-banyak mendengar atau berzikir kepada Allah. Selanjutnya ya teman-teman ya, hiburan tanpa berlebihan. Kita kembalikan ke awal. Al-aslu fil asyaibah. Suatu itu boleh dalam hal muamalah, teman-teman ya, ini kaidah dalam hal muamalah, dalam hal
interaksi maupun hal sehari-hari kita itu boleh pada dasarnya. Kecuali kalau ada dalil yang melarangnya, teman-teman ya. Hiburan tanpa berlebihan. Saya nonton ini Kak, umpamanya video lawak gitu kan. Ya silakan. Kalau hal lawaknya nggak ada yang membuka aurat atau yang membawa mudarat bagi antum, bagi Anda silakan. Atau nonton apa video-video prank gitu ya, yang buat antum tersenyum mungkin. Silakan. Tapi ada di mana teman-teman itu yang menjadi apa? Jangan dijadikan sandaran atau patokan gitu kan untuk kita berlepas dari stres gitu kan. Coba cari yang memang membuat kita segi keimanan tuh naik gitu kan. Kadang kita ngelihat hiburan ya, ngelihat nonton atau dengar apa gitu kan. Namun kita menjadikan itu patokan kita atau sandaran kita untuk hiburan kita. Nggak baik juga main game umpamanya. Antum main game itu untuk hiburan atau Tuhan gitu kan. Kalau hanya hiburan ya jadikan itu tanpa berlebihan. Sehingga dalam surat Al-An'am ayat 141 maupun Al-A'raf, innahu la yuhibbul musrifin dalam Al-An'am dan dalam Al-A'raf, innallaha la yuhibbul musrifin. Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan orang-orang yang melampaui batas atau yang berlebihan, teman-temannya gitu. Oke, selanjutnya teman-teman semua yang dirahmati Allah, PSBB wasilah berbuat untuk apa-apa yang belum pernah kita buat. Contoh, khotamil Quran sehari, udah pernah belum? Ada yang udah pernah di sini? Nanti mau dikasih door prize sama Ahamam dan Ahaisbat nih. Ya, gitu ya. Umroh Iya. bagi yang mampu gitu ya. Atau apa. Nah, ya. Biasa. Khotamin Quran sehari udah pernah belum antum? Gitu kan? Maka beberapa pekan yang lalu ya Ana diminta ngisi untuk anak-anak Rohis tuh. Bagaimana seni menikmati Ramadan di rumah aja lah. Emang kalau kalian Ramadan tuh kemana? Keluyuran gitu ya? Gitu kan? Nggak bisa ngabuburit, Kak, sore on the road ya. Nah, sedangkan adab atau anjuran kita berpuasa itu bagaimana kita bercengkrama, bersilaturahim bersama keluarga gitu. PSBB ini teman-teman hikmahnya ketika ada salah seorang ustadz ditanya kan oleh temannya yaitu teman jamaah tablik, teman-teman tahu ya jamaah tablik ya, yang bagaimana Masya Allah ya hamasah beliau-beliau itu, semangat beliau itu dari door to door ke rumah untuk ngajak orang sholat gitu kan. Nah kalau keadaannya seperti sekarang ini gitu kan, lagi ada wabah, itu bagaimana gitu kan, mereka tidak bisa lagi tuh door to door. Nah hikmahnya teman-teman ya, ada banyak teman-teman amalan-amalan atau amar ma'ruf nahi munkar yang mungkin belum kelihatan ya oleh kita untuk kita lakukan ketika masa-masa PSBB seperti ini gitu kan. Udah ada yang pernah belum khotamin Quran sehari? Nah, coba tuh. Ulama-ulama zaman dulu itu teman-teman ketika siang hari khotam 2 kali, malam hari 2 kali, jadi 4 kali sehari. Anak nggak kebayang tuh bagaimana ya ngatur waktunya gitu kan. Ya mungkin sudah hafal ngelotok kering gitu kan, tapi mereka teman-teman ya, anak baca di beberapa historis gitu kan, di kitab Sofat bin Sobarul Ulama itu, begini, ulama-ulama itu membaca dengan mushaf teman-teman ya, bukan mengulangi hafalan, tapi membaca benar-benar dengan mushaf. Nah ini sangat luar biasa sekali gitu kan ya. Lah juga one day, one literasi ini. Coba supaya nggak stres teman-teman ya, sudah belum teman-teman semua ini baca buku, coba baca buku supaya nggak stres ya, buku apapun itu, yang tidak membawa madorot, dalam 1 hari itu kelar. Coba, udah dicoba belum? Gitu kan. Ini PSBB ini hikmahnya atau wasilah kita untuk menuju ke sana coba. One day, one literasi gitu kan. One day, one kajian gitu ya. Sudah pernah belum? Coba gitu. Terus ada juga one day, one tree. Coba teman-teman kalau ada taman atau halaman di depan rumahnya, ngeliat-ngeliat tutorial tanam apa kayak gitu kan. Sehingga kata Rasulullah, tanamlah walau sebiji butir kurma gitu kan. Coba tanam apa gitu ya supaya nggak bosen. Yang pastinya teman-teman, all one day for all kebaikan. Yang pastinya teman-teman ya, supaya nggak suntuk, supaya nggak stres di rumah, cobalah ya. Bagaimana hari-hari teman-teman itu tanpa detik, tanpa menitnya itu berlalu dengan kebaikan. Yang kebaikan tadi nggak buat teman-teman stres ya. Kalau teman-teman ya, one day one Quran atau one day one juz gitu kan, coba di Ramadan ini juga jangan one day one juz gitu kan. Kalau mungkin teman-teman ya, 1 hari itu sanggup main game seharian ya depan laptop atau depan HP-nya segala macam, atau one day one drakor gitu ya. Kalau zaman sekarang ini one day 1 drakor kelar gitu kan. Ya kok one day one Quranku nggak bisa gitu loh maksud anak gitu ya. Atau one day one book gitu, one literasi nggak bisa. Ya harus bisa dong gitu kan. Jangan sampai kesibukan kita terhadap hal yang negatif itu menjauhkan kita dari hidayah Allah Subhanahu wa taala, teman-teman ya. Nauzubillah min zalik. Karena kalau Allah sudah ridho dengan kita, teman-teman, dalam hadis sahih yang dipanjang, kalau Allah sudah ridho dengan kita, apa yang dipandang, apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang dibicarakan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir pesan Ana teman-teman ya, sebelum
istafti kolbak. Mintalah fatwa, mintalah kebaikan, pikirkanlah tuh teman-teman dari lubuk atau sanubari antum yang terdalam. Kalau memang anjuran anak ini ya belum masuk di antum, ya silakan antum pikirkan apa-apa kira-kira yang cocok bagi antum nih, bagi teman-teman semua di sini ya, untuk bagaimana melakukan amalan-amalan yang tidak membuat stres ya selama bulan suci Ramadan, apalagi lagi PSBB seperti sekarang ini. Oke, kurang lebih seperti itu. Next, Isbat. Oke, kayaknya ada yang hilang tuh ya. Ada tulisan deh. Oke. Imanmu diuji, teman-teman ya. Iman kita ini diuji dikala engkau atau kita semuanya ini sendiri ya. Atau ketika jomblo ya. Enggak. Maksudnya itu ketika kita dalam keadaan sendiri gitu kan. Benar-benar sendiri itu teman-teman diuji tuh keimanan kita. Maka pesannya adalah sesuai dengan Tor ya teman-teman ya. Di sini bagaimana tips dan trik untuk meningkatkan imunitas. Enggak cuma imun ya. Apalagi ketika lagi ada wabah seperti sekarang ini, yaitu iman juga harus ya teman-teman ya. Imun dan iman harus tuh. Pertama, Ana ingin mengutip hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam Arba'in Nawawi, hadis ke-18. Penggalannya kurang lebih seperti ini teman-teman. Ittaqillah haitsuma kunta wattabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah, bertakwalah kepada Allah teman-teman ya, dimanapun teman-teman berada, dan ikutilah setiap keburukan teman-teman ya dengan kebaikan. Gitu. 5 menit lagi Ustaz. Oke, 5 menit lagi ya. Oke ya, ini singkat ya, Ana sampaikan secara singkat. Ya teman-teman ya, hendaknya teman-teman semua agar imannya terjaga, kualitas imannya terjaga, ya teman-teman cepat-cepat istighfar ya. Maka tanda-tanda dari orang yang berbuat baik dalam surat Ali Imran itu, wasari'u ila magfiratin, itu mereka segera istighfar tuh kalau berbuat salah. Ikutilah dalam hadis ini di setiap keburukan dengan kebaikan. Maka keburukan tadi akan dihapus oleh kebaikan tadi ya teman-teman ya. Ikutilah dengan istighfar, ikutilah dengan amal soleh dan lain-lain. Sehingga iman kita terjaga tuh. Sehingga kita dalam keadaan ketaatan. Juga dalam surat Hud dikatakan, innal hasanat yudhibanas sayyi'at dzalika dzikru lidzakirin. Maka teman-teman ya, hendaknya setiap innal hasanat, setiap kebaikan ini sebaliknya justru ya. Yudhibnas sayyi'at. Bahkan kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, setiap keburukan yang kita lakukan itu akan senantiasa bukan cuma menutupi kebaikan atau amal kebaikan aja, teman-teman. Akan tapi apa? Menutup pintu hati kita juga. Kalau pintu hati sudah ditutup, teman-teman, boro-boro iman mau naik, kebaikan aja susah kita terima, gitu kan? Sehingga kalau kebaikan susah diterima, teman-teman, watawaso bil haqi watawaso bisobri, itu susah sekali kita terima. Auzubillah min dzalik, teman-teman ya. Kalau pintu hati kita ini sudah terkunci, seperti bagaimana terkuncinya pintu hatinya orang-orang munafik dalam surah Al-Baqarah ya, digambarkan begitu. Yang selanjutnya teman-teman ya, mempersingkat waktu, yaitu menyimak Al-Quran, teman-teman ya. Menyimak Al-Quran itu bagian daripada wasilah untuk kita meningkatkan iman, teman-teman ya. Jangan menyimak-nyimak yang lain dulu lah. Silakan nyimak Al-Quran. Lalu belajar ilmu syar'i, seperti diskusi sekarang ini teman-teman ya. Atau memperkaya diri kita dengan ilmu-ilmu syar'i itu yang nanti ujungnya adalah menambah kualitas keimanan kita. Lalu banyak mengingat mati, teman-teman ya, dalam surah Al-Baqarah. Ista'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun ila 'alal khashi'in. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ketika Anda ditanya bagaimana trik dan tips untuk sholat khusyuk, ya tadi tuh seperti surah Al-Baqarah tadi ya, ketika kita diminta untuk banyak sholat dan sabar, maka tipsnya supaya khusyuk itu adalah kita banyak mengingat mati. Gitu pula teman-teman, untuk mengingat atau mengupgrade kualitas keimanan kita ini, cobalah banyak-banyak mengingat kematian teman-teman ya. Sehingga kalau kita ingat mati itu kan ingat akhirat gitu ya. Yang selanjutnya tazkiyah an-nafas teman-teman. Tazkiyah an-nafas, yaitu teman-teman banyak memperkaya amalan-amalan hati ya. Mencoba melatih ikhlas ya teman-teman ya. Jauhkan diri kita dari 3 hal yang besar yang bisa menghancurkan amalan hati maupun menutup pintu hati kita, yaitu arya, sum'ah, dan syuhroh. Sifat riya, sum'ah minta didengar, syuhroh minta terkenal, dan lain-lain semacamnya dari penyakit-penyakit hati yang bisa membatalkan amalan-amalan kita karena tidak lolosnya niat kita juga, gitu teman-teman. Yang terakhir teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, banyak-banyak diri teman-teman ya, banyak-banyak evaluasi diri sendiri, nggak usah menghisap orang lah ya. Kalau kita memang banyak kesalahan, banyak aib gitu kan, ngapain kita ngoreksi diri orang kalau kita sendiri belum terhisap? Maka kata Umar, hasibu qabla an tuhasabu.
hisaplah diri kalian sendiri sebelum kalian menghisap orang lain. Nah, itu tips ya teman-teman ya, untuk bagaimana mudah-mudahan bisa mengupgrade kualitas keimanan teman-teman, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Al-afu minkum, lebih dan kurang ana mohon maaf ya. Jika ada kurang itu datangnya dari ana, lebih dari Allah Subhanahu wa taala, dan lebihnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Al-afu minkum, saya kembalikan ke Akh Isbat selaku moderator. Allahu a'lam. Tafadhalah. Syukur Ustaz atas sharingnya. Ya, ahlan wa sahlan untuk Ustadz Muhammad Taufik Zulkifli selaku pembina Garuda Keadilan Jakarta Timur dan juga Ketua Ahlan wa sahlan, DPD Ustaz. PKS Jakarta Timur. Beliau Ahlan wa juga Salam Ustaz MTZ. beliau juga ahlan, sekarang Ustaz. menjadi ALK DPRD dari fraksi PKS. Insyaallah, ahlan. Mungkin ada yang ingin disampaikan, Ustaz. Tafadhol. Tafadhol, Ustaz. Ya. Udah ngeliat ya? Sudah, Ustaz. Udah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, Ustaz. Alhamdulillah, wah, senang banget nih bisa lihat wajah-wajah. Tapi nggak semua mengeluarkan wajah nih. Hanya beberapa ya. Pesertanya berapa nih? 37 yang ada di sini. 37. Alhamdulillah ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyusirahu ala dini kullihi wa kafat billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pertama-tama kita senantiasa panjatkan puji dan puja kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita orang-orang yang beriman, orang Islam. Ya, karena kan ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Hai orang beriman, bertakwalah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan muslim, dalam keadaan menyerah. Kenapa sih kalau mati dalam keadaan tidak muslim, tidak Islam, non-muslim? Kenapa? Karena hilang kesempatan untuk masuk surga. Nggak masuk surga kalau kita jadi orang kafir mati gitu kan. Nah, tapi karena Allah telah menjadikan kita orang beriman, orang Islam, dan kita insya Allah masuk surga. Ya, dijamin itu. Walaupun kemudian masih ada yang mampir dulu ya ke neraka atau apa, ya mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Salam dan salawat senantiasa kita limpahkan ke kehadirat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Ya, kita semua insya Allah masuk dalam pengikutnya sehingga nanti mendapatkan doa terakhir dari Rasulullah yang disimpan. Ya, setiap Nabi itu memiliki doa yang akan dikabulkan oleh Allah, ya, dijanjikan dikabulkan. Nah, Nabi Muhammad menyimpan doa tersebut, ya, yaitu doa syafaat untuk kita semua, insya Allah. Ya. Senang sekali bisa melihat ada para pemuda, kader-kader muda, ya, Garuda Keadilan Jakarta Timur yang mengadakan apa namanya kajol, ya, kajol kayak nama itu bintang film India apa gitu. Biasa. Kajian online, Ustaz. Kajian online. Kajian online Ramadan, insyaallah ya. Nah, mudah-mudahan ini adalah menjadi pemicu atau motivasi untuk antum semua untuk terus kemudian berikutnya giat untuk bekerja, giat untuk terus berdakwah. Terus terang sebagai seorang yang diamanahi untuk mengurus PKS Jakarta Timur, ini ada salah satu kegamangan tersendiri, salah satu kesedihan tersendiri bahwa kita kekurangan kader muda untuk masuk di dalam kancah politik gitu ya. Apalagi saya sudah masuk ke DPRD, kader-kader PKS sekarang udah tua-tua.
Kemudian kita tunggu yang muda-mudanya mana, ya belum masuk juga. Ya. Nah ini mudah-mudahan dari 40-an kader yang di sini ya bisa untuk ya dipimpin oleh ketuanya mungkin Ustadz Hamam, ya, Abdurrahman, gitu ya. Itu bisa Habib ya. Jadi intinya bukan terus kemudian menjadi politisi, kemudian masuk DPRD. Intinya adalah bagaimana kita berkontribusi ya, kepada masyarakat untuk bisa berdakwah. Berdakwahnya ya di seluruh segi, di seluruh segmen, di seluruh lapisan. Ya. Bukan cuma kemudian harus ceramah seperti Ustadz Ibnu Sina gini ya. Ustadz Sina ini beliau akan mengisi kekosongan pemuda yang atau mengganti Abdul Somad atau siapa gitu ya. Allahumma amin ya Allah. Ya. Tapi yang lain juga diperlukan. Ya. Nah itu bisa dengan cara berorganisasi, ya antara lain dengan ya masuk aja partai politik GK ya Garuda Keadilan, tapi ya harus ya kegiatannya itu harus kelihatan. Makanya ini saya minta proposal kegiatan dari GK Jaktim, alhamdulillah sudah dapat dan Ramadan ini sudah ada kegiatannya ya. Nah ngomong-ngomong tentang Ramadan kali ini, kita semua alhamdulillah menjadi saksi atas suatu pandemi, ya, suatu wabah yang sekitar 100 tahun sekali itu dialami oleh umat manusia. Mungkin Allah mempunyai mekanisme sendiri ya sehingga setiap 100 tahun itu kira-kira ada wabah. Wabah terakhir tahun 1918 yang namanya flu Spanyol yang kemudian menyebabkan Indonesia yang namanya waktu itu masih negara apa Indonesia tahun 1918 ya. Namanya Hindia Belanda, ya pemimpinnya itu orang-orang Belanda, mengalami juga, ya, kalau di seluruh dunia itu kira-kira ada 25 sampai 50 juta orang yang wafat, kalau di Indonesia ada sekitar 1,5 sampai 5 juta orang yang tewas, orang yang mati karena flu Spanyol namanya waktu itu. Ya. Dan sama juga ya, ketika kalau antum baca tadi bicara tentang literasi ya mungkin ada di kalangan 40 pemuda di depan saya ini yang sedang ikut berzoom bisa membuat tulisan atau apa dengan cara tulis ini yang bagus. Saya sebenarnya pengen lihat bagaimana menggali sejarah pandemi 1918 itu seperti apa flu Spanyol ya. Waktu itu sama juga ternyata dari foto-foto yang ada mereka harus pakai masker, mereka harus berjauhan. Dan sama dengan di zaman Umar bin Khattab, ya. Waktu itu juga ada wabah taun, ya. Taun itu juga ternyata intinya kita diminta untuk memisahkan diri, ya karena kuman itu atau virus itu menularnya dari manusia ke manusia. Ya. Nah, alhamdulillah kita menjadi saksi sekarang, menjadi saksi mata untuk pandemi yang Allah turunkan pada tahun 2020. Ya, namanya sekarang adalah COVID-19, ya, Corona Virus Disease. Ya. 19 itu 19 itu maksudnya apa? 19. Ya. Maksudnya ini virus yang ditemukan tahun 2019. Maksudnya virus yang variannya itu adanya di tahun 2019 yang sangat mematikan. Ya. Nah, akan tapi kemudian saya melihat bahwa ternyata ini ada blessing in disguise, ya. Jadi ada hikmahnya yang besar. Ya. Kita terpaksa untuk berdiam di rumah di Ramadan ini. Ya. Jadi masjid-masjid ditutup, ya. Masjid-masjid tidak melakukan sholat tarawih yang biasanya rame, bahkan sholat Jumat juga nggak ada. Ya. Ternyata ini ada satu keuntungan ya atau suatu berkah bahwa kita jadi bisa lebih fokus di Ramadan ini untuk beribadah ya, untuk mentarbiyah keluarga ya, untuk bersama-sama menguatkan kebersamaan kita dalam Islam, dalam iman di keluarga. Ini kan nggak kebayang kalau tahun lalu itu atau saya deh ya. Saya itu kemarin sebelum COVID-19 itu terbayang bahwa nanti Ramadan saya punya target begini-begini, tapi kemudian
waduh ini udah jadi anggota DPRD nih, pasti banyak undangan buka puasa bersama gitu ya. Belum lagi kemudian suruh ceramah sana ceramah sini gitu. Kemudian ada lagi misalnya acara nuzul Quran dan sebagainya. Pengalaman dari tahun-tahun lalu, kebanyakan buka puasa bersama justru itu mengurangi gitu ya, menurut saya secara pribadi mengurangi amal ibadah kita ya, karena kadang-kadang sesuatu yang tidak perlu ya, reuni SD gitu ya, reuni SMP terus kemudian mau ikutan buka puasa bersama. Tapi Ramadan ini ya, antum bayangkan Ramadan ini tidak terjadi seperti itu. Semuanya bisa kita atau harus dilakukan dari rumah ya. SOP-nya seperti itu ya. Nah, termasuk buka puasa bersama. Nah, alangkah indahnya saya sebagai seorang bapak itu merasakan bahwa ketika ketemu dengan saya jarang sekali dulu untuk buka puasa di rumah. Sekarang setiap hari harus buka puasa di rumah ya. Tentu saja selain itu juga yang esensialnya misalnya ya, kita bisa salat tarawih bersama, sahur bersama, murajaah bersama, dan syahrul Ramadan ya, allazi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan ya. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas bagi petunjuk itu dan juga furqan. Nah, itu bisa kita terapkan luar biasa hampir 100% di Ramadan kali ini ya. Seperti tadi sudah ditaujihkan oleh Ustadz Ibnu Sina ya. Membaca Al-Qur'an adalah zikir yang terbaik ya. Khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allamahu. Ya, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarinya. Nah, ini adik-adik kita ya, abang-abang kita atau anak-anak kita atau bahkan ada mungkin yang bapaknya masih amah gitu, belum bisa baca Quran atau Qurannya masih kurang bagus, antumlah sebagai kader-kader dakwah yang sudah menjadi ustadz ustazah gitu ya, bisa menghidupkan lagi Quran di rumah kita. Nah, ini kesempatan untuk menghidupkan Quran di rumah kita memperbanyak tilawahnya, dan bahkan tilawah atau ibadah di bulan Ramadan kan pahalanya berlipat-lipat ya. Kita bisa menambah dengan tadabburnya ya. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha ya. Jadi insyaallah Ramadan kali ini di tengah pandemi COVID-19 justru bisa lebih optimal, lebih maksimal ya. Bukan hanya salat, bukan hanya tilawahnya mungkin ya, tapi juga nanti zakatnya, infaknya juga bisa sebenarnya ya. Karena khairun nas anfa'hum linnas, Rasulullah sangat berdermawan di apalagi di masa Ramadan ya. Jadi saya juga kalau bisa nih Ustadz Hamam ya, kegiatannya juga termasuk bagi-bagi takjil gitu, udah masuk ya? Masuk Ustadz, takjil, udah ada. Kemudian masuk ya. Kemudian nanti zakat ya, zakat, infak, mungkin ini kan kalau usia seantum kan lebih bebas lah ya. Artinya katanya corona kan nyerang yang udah tua-tua aja. Walaupun ya harus hati-hati juga. Maksudnya mungkin antum semua bisa berfungsi sebagai mungkin bukan yang mengeluarkan zakatnya karena belum punya uang atau penghasilan yang sesuai nisab, tapi bisa menjadi penyalurnya ya, bisa menjadi penyalurnya ya, zakat, kemudian juga bantuan-bantuan. Insya Allah dari DPRD juga sedang alat-alatnya sedang berupaya supaya bisa bantuan-bantuan itu menyasar kepada ustadz-ustadz kita, kepada kader-kader kita yang memang sangat terdampak ekonomi ya. Para pemuda bisa berperan di situ dengan cara pendataan pertama mungkin ya, melihat mana yang harus dibantu, kemudian nanti distribusi ya, atau kemudian nanti juga bisa bikin proyek-proyek atau program-program yang arahnya ke pemberdayaan atau arahnya ke peningkatan ekonomi ya, kemudian bisa menyebarkannya kepada masyarakat ya. Nah, banyak sebenarnya yang bisa dilakukan oleh para pemuda, dan alhamdulillah di Ramadan ini insya Allah kita bisa optimal ya. Insya Allah kita bisa optimal dalam tilawahnya, dalam sholat-sholatnya, bahkan dalam sedekah zakatnya, ya, dalam doanya, dan mudah-mudahan target yang tertulis di Al-Baqarah 183 ya,
yaitu la'allakum tattaqun, ya. Semoga kita menjadi orang yang bertakwa, itu bisa tercapai, bisa kita capai derajat takwa itu, ya, dengan benar-benar mengoptimalkan Ramadan yang sudah disediakan Allah ini plus dengan pandemi coronanya gitu ya. Jadi dibuat manusia harus lebih banyak di rumah. Justru itu adalah kesempatan kita untuk memperbanyak amalan kita sehingga nanti sampai akhir 10 hari terakhir kita bisa membuat di rumah kita ada pojokan yang bisa dipakai untuk itikaf. Ya, pokoknya kita nggak keluar dari situ. Itu jadi masjid kita. Ya. Mudah-mudahan dengan demikian kita bisa menggapai pahala malam Lailatul Qadar. Ya. Malam 1000 bulan yang akan membuat kita menjadi manusia yang benar-benar fitri, benar-benar bersih, suci di Lebaran di Idul Fitri 1441. Ya. Kira-kira demikian saja. Mudah-mudahan terus maju nih para pemuda kita, Garuda Keadilan Jakarta Timur. Ya. Mudah-mudahan kita semua tetap mendapat berkah dari Allah SWT. Ya. Allah akan terus menjaga kita dan segera mencabut wabah pandemi corona di muka bumi ini. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz atas nasihatnya untuk kita semua. Di akhir sesi acara ini, mungkin bagi yang ingin bertanya atau memberi tambahan atau masukan, silakan untuk menyalakan mikrofonnya atau melalui kolom chat di bawah. Ada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan. Fadol, jika ada sanggahan pun nggak apa-apa ya, silakan diskusi aja. Kita ada yang mau ditambahkan. Jika tidak ada ya jangan dipaksa. Tadi ada juga di grup kita udah ada satu pertanyaan yang masuk, Sat. Oh ya, tafadhol, apa itu? Ada yang nanya dari Ahwat, bagaimana kiat-kiat supaya kita dapat beristiqomah dalam melakukan amalan-amalan yang sudah kita jalankan. Karena kan kalau bulan Ramadan biasanya kita tuh hanya semangat di awal gitu, Sat. Betul. Semakin akhir semakin melemah semangatnya. Nah, itu bagaimana biar kita istiqomah, Sat? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Adalah dulu dijawab. Satu dulu ya. Satu dulu, Sat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi pernah mengatakan dalam salah satu kitabnya bahwasannya amalan yang dijalankan dengan istiqomah meskipun sedikit itulah yang akan mengangkat derajat kemuliaan manusia di dunia maupun di akhirat. Nah, maka teman-teman ya, istiqomah itu memang berat ya. Kalau ringan itu yaitu rehat namanya ya. Ya. Atau gini teman-teman ya, hari ini kita baca 5 juz, apakah besok kita menjamin kalau kita baca 5 juz juga gitu kan? Nah, ini mengapa kebanyakan orang itu menjalankan amalan-amalan sunnah itu, atau bahasa kita sekarang hijrahnya belum istiqomah gitu ya, teman-teman ya. Masih ya hijrah-hijrah selfie gitulah ya bahasanya gitu kan, dan lain semacamnya belum matang, maka memang hijrah itu berat teman-teman ya. Apa istiqomah maksud Anda itu berat? Tipsnya bagaimana? Ya tadi, yang selain daripada menjaga kualitas keimanan kita dengan tips-tips yang Anda sampaikan tadi, entah itu ingat mati kah, entah itu kita bermajelis dengan orang-orang berilmu atau orang soleh, atau kita senantiasa menjauh dari kesendirian gitu kan, ya berjamaah gitu kan, dengan bagaimana Umar bin Khattab, Ustadz kita ya, Ustadz Hasan Al-Banna menganjurkan kita berjamaah, teman-teman, jangan sendiri teman-teman gitu kan. Siapa yang nanti akan mengingatkan antum gitu kan? Itu mengapa dalam surat Al-Asr, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri, itu dengan kata perintah supaya terus tuh kita saling istiqomah untuk saling menasihati maupun dalam hal kesabaran dan kebaikan. Kalau cuman sekali aja ana menasihati antum nih, teman-teman GK, Hamam dan Hisbat, teman-teman yang lain, sekali ini aja, habis itu selesai, antum nggak mau mendengarkan nasihat dari yang lain lagi, selesai juga tuh keimanan kita. Makanya tadi ada ulama mengatakan al-imanu yazidu bi ta'ah wa tanqusu bil ma'siyah, iman itu naik dengan ketaatan gitu kan, berkurang dengan kemaksiatan. Maka maksiat tadilah yang membuat kita tidak istiqomah. Entah itu maksiat kecil maupun maksiat besar. Begitu. Ya. Untuk yang penanya ini ana pesankan gitu kan, tolong bagaimana istiqomah ya tadi,
selain daripada usaha kita untuk bermajelis dengan orang-orang berilmu, gitu kan, usahakan kita jangan sendiri, jemput kebaikan. Bukan kita yang menunggu kebaikan. Begitu, jemput bola itu kan. Karena dalam surat dalam Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ma bi anfusihim itu ada sebercik usaha tuh dalam diri kita. Sehingga dari sekecil usaha atau sebercik usaha tadi baru Allah tuangkan, Allah lebarkan percikan tadi dalam hati kita. Artinya apa? Ada usaha dulu dalam diri kita untuk istiqomah maupun berubah ke arah yang lebih baik, gitu kan ya. Aktualisasi diri. Tentu dalam aktualisasi ini, gitu kan, ada apa? Fasilitas dan juga ada yang memfasilitasi dan kita orang yang terfasilitasi menjemput fasilitas tadi, gitu kan. Bukan menunggu. Jadi kurang lebih begitu ya. Jawaban singkat Ana yaitu selain daripada kita banyak menghormati agar istiqomah tadi ya tadi. Gitu kan. Bahkan ada ulama menafsirkan fastabiqul khairat itu tadi apa? Istiqomahlah dalam kebaikan, enggak cuma berlomba-lomba aja, tapi istiqomah memang. Gitu kan? Bahkan juga ulama mengatakan begini, tercelalah orang yang beramal banyak namun keesoariannya itu stop tuh atau enggak istiqomah gitu kan. Hari ini 5 juz, besok udah enggak baca lagi. Nah, ini tercela nih sebenarnya gitu kan. Silakan hari ini menghafal 1 ayat, hari ini 1 lembar, hari ini 1 apalagi 1 ayat atau 1 halaman, 1 lembar atau 1 juz, besoknya begitu terus sampai akhir hayat. Inilah ya teman-teman yang hakikat daripada kata Imam Ibnu Jauzi tadi, mengangkat kemuliaan kita di dunia maupun di akhirat. Begitu ya. Istiqomah itu berat, betul istiqomah itu berat. Makanya jemput ya, susul. Apa yang menjadi korinah? Korinah itu penanda daripada penguat istiqomah kita jemput. Bukan malah kita yang menjauhi korinah atau tanda daripada keistiqomahan atau kebaikan tadi. Kurang lebih begitu ya untuk si penanya gitu kan. Istiqomah atau perubahan itu dijemput. Ya. Gitu. Baik, Ustaz. Syukran, Ustaz. Ya, Afan. Mungkin karena udah mepet dengan waktu berbuka, kita akhiri ya, Ustaz. Tafadhol. Ya. Syukran atas sharing materinya. Ya, sama-sama. Semoga kita bisa mengamalkan dari tips yang tadi sudah diberikan oleh Ustaz Ibnu. Amin. Semoga Ramadan ini menjadi ajang kita untuk meningkatkan kualitas diri kita dan juga meningkatkan ketakwaan kita sebagai muslim. Amin Allah. Untuk akhir acara akan dibacakan doa oleh Saudara Muflih Azul. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ya ikhwan sekalian, sebelum kita akhiri acara kita, marilah kita bermunajat kepada Allah SWT di waktu yang sangat bersaja, insya Allah di sebelum kita berbuka puasa. Marilah kita awali dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuani'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, walakal hamdu walakal syukru kama yang bagi li jalali wa zikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ghafir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayuna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujib da'wat wa ya qadhil hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rfa'na hadzal bala wal waba wad dar wal fitnah min baladina hadza Indonesia khassah wa min buldanil muslimin 'amah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wa lahfa 'inda al hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas doanya. Saya sebagai moderator mengucapkan mohon maaf apabila ada
kesalahan dalam berucap, dan juga ingin berterima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir, terutama kepada Ustadz Ibnu dan juga Ustadz Muhammad Taufik Zulkifli. Garuda Keadilan akan mengadakan kajian online lagi, insya Allah setiap pekan Ramadan. Nanti infonya bisa melihat di Instagram kita @gkjaktim. Mungkin sekian dari saya, dan akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bro, Ustaz Ibnu, Ustaz Dedet, semua teman-teman ya. Apaan. Ya, Ana mohon undur ya. Assalamualaikum. Ya, salam. Jazakallah Ustaz. Barakallahu fikum. Semangat teman-teman GK ya. Amin.